Yo, selamat datang di review series The Bear season 4. Let's go. Shit. Series ini menurut gue sangat berdampak terhadap perasaan dan mental bagi orang yang memang memiliki masa lalu yang tidak cukup baik. Gue jujur saja telat nonton series ini karena setelah gue lihat klip-klipnya di internet, si Carmi sedang ngobrol dengan si Richie sambil udur gitu, kayak apa definisi yang tepat untuk sebuah kejadian ketika kita mendapatkan hal yang baik, tapi justru ketika itu kita takut bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi gitu. Mungkin itu definisi dari anxiety gitu, yang dimana itu tuh menandakan bahwa ketakutan kita terhadap hal-hal buruk sehingga banyaknya hal baik itu gak terbiasa buat kita gitu. Nah, itulah menurut gue premis dari karakter di film The Bear ini gitu. Oke, gue sekarang akan ngejelasin season 4 yang baru aja rilis minggu kemarin dan gue udah beres nonton itu semua. Tapi gue akan nge-recap dulu ya, singkat saja dari season 1, 2, dan 3 dan 4 gitu. Season pertama menurut gue itu fase dimana The Beef sepeninggalan Michael itu berusaha dikembangkan oleh adiknya yaitu Carmi, yang dimana dia adalah chef yang paling jago gitu ya di Amerika sana. Tapi dia malah balik ke restoran yang kumuh, tidak berkembang, jelek gitu, kotor gitu, yang dimana di sana prosedur itu sangat-sangat tidak dijalankan. Nah, ketika si Carmi itu dengan experience dan kepintaran, kejeniusannya dalam memasak, dia berusaha mengembangkan tempat makan beef yang kakaknya itu dia buat menjadi sesuatu yang lebih baik gitu, dengan ambisi, dengan rasa penyesalan terhadap kakaknya. Jadi di season 1 itu menurut gue ini adalah season yang mungkin terbaik dari semua season yang lain, karena memang dari segi mungkin dari segi struktur cerita, kemudian kayak klimaks dan aftertaste gitu ya. Abis nontonnya itu dapat gitu. Aftertaste-nya itu kayak lengkap aja gitu, gak ada yang kosong gitu. Yang dimana ditutup dengan lagu Let Down Radiohead, itu gacor banget bro. Di season 1 episode 8 tuh, episode terakhir tuh kayak di Another Life Mikey yang sudah mati itu, si Carmi itu kayak, kakak aku berhasil nih ngebuat tempat atau restoran yang kita impikan itu sudah mulai membaik gitu. Gitu sih, kayak itu season 1 yang dimana belum terlalu banyak mengungkap karakter developmentnya, itu belum terlalu dalam gitu, yang dimana masalah-masalah si Carmi-nya pun, tokoh utama di dalam film ini, belum terungkap gitu. Nah di season 2 menurut gue itu adalah fase peralihan yang dimana semua anggota The Beef, yang dimana si The Beef itu diubah menjadi The Bear sama si Carmi itu disekolahkan agar mereka memiliki pengalaman dan berkembang sebagai individu manusia gitu. Si Marcus yang dipindahkan ke Copenhagen, Richie magang, si Tina belajar lagi masak yang udah tua itu. Karena harus mengimbangi Carmi dan Sydney yang memang kualitas dalam memasaknya itu sudah jago gitu. Jadi mereka disekolahkan di season 2 itu, diberi pengalaman keluar sembari di mana Carmi dan yang lain itu membangun The Beef menjadi sebuah restoran, itu The Bear gitu ya. Ini season 2 tuh season peralihan, yang dimana pasti di akhir episodenya itu sengaja ditanggung gitu. Tapi vibes-nya tuh masih masih kalem. Cuma di pertengahan season 2 tuh ada chaos yang memang perdebatan semua kepala gitu, yang dimana ego si Carmi, ego si Sydney, yang mana mereka dua jenius itu bertolak belakang gitu. Yang selalu Carmi selalu membawa masalah masa lalunya yang gak bisa dia ungkapkan, dan masalah anxiety dia yang belum juga bisa sembuh gitu. Jadi terus berdebat, chaos. Kemudian di akhir season 2 itu menurut gua cukup ambisius, ending yang sangat ambisius, nanggung, cuma kayak oke, this is time gitu. Itu waktunya dimana restoran The Bear
baru mulai mau beroperasi. Dan kemudian di season 3 ya menurut gue ini season 3 sangat mungkin paling apa ya, dari segi aftertaste-nya itu tanggung banget, suram banget. Yang dimana season 3 itu penuh dengan depresi, penuh dengan kegagalan, penuh dengan fucking chaos. Sangat-sangat chaos. Sampai-sampai si Richie yang dimana itu teman terbaiknya si Carmi itu udah mulai gak ngomong sama sekali mereka. Mereka udah mulai banter-banteran gitu. Mereka udah mulai ngeluapin beban mereka masing-masing jadi sebuah emosi yang memang berdampak negatif gitu. Yang awalnya manggil cousin jadi ya mereka jadi saling menghindar gitu. Nah season 3 ini The Bear menjadi restoran yang mulai berkembang dengan orang-orangnya yang sudah jago gitu, yang sudah disekolahkan di season 2. Akan tetapi masalah di season 3 ini adalah Carmi sudah mulai membawa masalah yang lain. Kayak dia itu di season 3 itu sudah mulai kembali lagi dengan cinta masa lalunya itu si Claire, yang dimana dia bertemu di sebuah minimarket. Terus mereka saling bertatapan dan pada akhirnya ya Carmi kembali jatuh cinta dengan si Claire. Terus Carmi yang ambisius, yang super perfect, kemudian setelah bertemu cinta masa lalunya, dia menjadi orang yang berbeda. Dia nggak fokus dengan kerjaannya. Yang intinya tuh dia terganggu fokusnya, dia nggak 100% pikirannya di tempat kerja. Dan yang terpenting adalah di mana Sydney melihat Carmi dengan sedikit rasa cemburu terhadap si Claire, yang dimana Sydney adalah orang yang paling kagum dengan Carmi atas skillnya gitu. Tapi yang dimana ketika Carmi sudah terbagi fokusnya dengan cintanya, dia jadi tidak maksimal gitu ketika bekerja. Yang dimana ini season 3 sangat-sangat chaos. Semua orang ngalamin masalah yang berat gitu. Kayak Sydney yang memang udah mulai terkena mentalnya. Carmi yang memang ingin perfect. Carmi yang ingin membuat restoran ini perfect. Terus dapat bintang 1. Tapi dia terlalu memaksakan keadaan gitu, kayak orang lain tuh gak bisa mengimbanginya karena dia egonya terlalu tinggi gitu waktu itu. Nah ketika itu kemudian restoran tempat Carmi bekerja dulu tutup, kemudian semuanya pesimis apakah ini gagal atau tidak gitu si The Bear itu. Nah kemudian terungkaplah masa lalu Carmi yang dimana dia memiliki sebuah masa lalu yang berat, keluarganya tidak harmonis. Ayahnya meninggalkan keluarganya dalam waktu yang lama. Kemudian ibunya memiliki penyakit yang sama dan Carmi, kayak anxiety gitu. Cuma ini lebih akut, kayak memang meluapkan aura negatifnya itu kepada anak-anaknya, kepada Carmi, Michael, dan si Natalie gitu. Yang dimana Carmi sangat takut untuk kembali ke rumah, kembali kepada orang tuanya. Sampai-sampai dia berpikir bahwa dia nggak begitu dekat dengan keluarganya, dia nggak begitu dekat dengan keluarganya gitu. Sampai-sampai dia kan sering keluar kota, pindah negara gitu, yang dimana dia mencari kenyamanan di luar yang dia nggak dapat di keluarganya masing-masing. Ada scene di mana suatu malam keluarga besar Bezato itu makan-makan. Kemudian si Michael itu yang waktu itu masih hidup kesal sama pacar ibunya gitu ya. Yang dimana itu ibarat kata ayah tiri gitu ya. Nah pada suatu malam itu Michael marah dengan Lee, ayah tirinya gitu. Dengan Lee, pasangan ibunya yang baru gitu. Karena Lee ini tidak akur dengan Michael. Dia selalu menganggap rendah Michael, yang dimana Michael itu ya tidak berguna lah, tong kosong lah atau apa gitu. Dan kemudian Carmi itu melihat Michael melemparkan garpu sampai 3 kali ke muka Lee, yaitu pasangan dari ibunya sendiri. Situasi semakin panas, ibunya di dapur kesulitan sendiri, yang dimana dia tuh nyusahin diri sendiri, ibunya si Carmi ini. Dia itu kayak ribet sendiri, masak sendiri, gak mau dibantu. Terus
pada akhirnya ibunya dia bilang kayak, gua udah nyiapin ini yang terbaik buat kalian gitu. Udah pengen nyenangin kalian dengan maksimal, tapi kok gak ada gitu yang pengen kayak gini ke gua gitu, kayak gitu kata ibunya tuh. Kemudian ketika suasana di meja makan itu mulai panas, ibunya datang dari dapur dan membawa makanan. Ya, tiba-tiba suasana semakin chaos. Dan yap, Michael dan ayah tirinya berkelahi. Sampai-sampai ibunya keluar dari rumah, bawa mobil dan menabrak rumah diri. Dan kemudian menabrak seisi ruang tamu dengan mobil tersebut. Dan pada situasi itu, Karmi hanya bisa lihat, diam dengan tatapan penuh traumanya gitu. Dan pada hari itulah, kejadian itulah yang membuat Karmi semakin kayak, dia sangat terpukul gitu atas kejadian di keluarganya. Dan kemudian di pekerjaan yang lainnya, dia bekerja di restoran terbaik, tetapi dia kena mental gitu dengan mentor yang sangat buruk waktu itu. Yang dimana menjadikan dia seorang chef terbaik, sebagai koki terbaik, akan tetapi dia rusak secara mental, yang dimana dia di pressure sangat gila gitu di restoran yang membuat dirinya terkenal gitu. Sampai-sampai dia ya dengan masa lalunya seperti itu membawa pengalaman yang hebat dengan trauma, anxiety yang berlebihan seperti itu ke The Bear. Itulah recap dari season 1 sampai season 3. Nah, kita masuk ke season 4, yang dimana season 4 Karmi sudah mulai mencoba berdamai dengan dirinya sendiri. Nah, ditambah dengan masalah dia dengan Claire, yang dimana dia bilang kayak di season 3 tuh dia kan terjebak di kulkas tuh. Dia tuh ngomong ke Tina, curhat kayak, kenapa semuanya jadi begini gitu. Mungkin apakah karena dia telah mengenal cinta jadi kerjaannya dia gak fokus atau gimana. Ketika dia curhat sama si Tina, karena dia terjebak juga di kulkas gitu. Jadi dia terjebak di kulkas yang gede, si Tina di luar ngedengerin curhatan si Karmi. Akan tetapi karena situasi restoran chaos dan Karmi terjebak di kulkas yang pintunya itu tertutup, gagang pintunya tertutup karena memang belum diperbaiki, itu salah si Karmi karena dia enggak ngehubungi tukang reparasinya gitu. Dan ketika dia curhat dengan Tinanya pergi karena dia harus mengerjakan hal yang lain. Kemudian Claire Bear, kemudian pacarnya si Karmi, si Claire datang ke dapur karena melihat katanya si Karmi terjebak di kulkas, dan akhirnya si Karmi mengatakan hal yang sangat membuat dia sakit hati. Apa itu? Ini. Ya, that's it. Itulah yang dikatakan Karmi, yang dimana itu cukup mematahkan hati seorang wanita yang sangat mencintainya. Yang dimana itu Karmi gak bermaksud ngomong gitu ke Claire, tapi dia sebenarnya curhat ke Tina doang gitu. Cuma karena waktu itu kondisinya chaos dan yang ngedengerinnya si Claire, yang dimana gak tahu tuh si Karmi, gak tahu dia di luar gitu. Ya, Claire sakit hati, semuanya hancur, restoran chaos, Karmi hancur juga, dan semuanya amburadul dengan restoran yang direview buruk oleh para penikmat makanan di kotanya. Dan kemudian season 4 terjadi. Season 4 yang terbaru-baru ini diawali dengan sedikit chaos. Akan tetapi Natalie yang baru
Se- akan tetapi season 4 diawali dengan yang season 4 diawali dengan situasi yang cukup chaos. Akan tetapi itu bertahan dalam waktu yang pendek karena si Karmi sudah mulai berdamai dengan dirinya sendiri, karena dia kan sering datang tuh ke kumpulan kayak orang-orang duduk melingkar terus curhat tentang masalahnya masing-masing, kayak komunitas mental health mungkin kayak gitu. Tapi ada gak ya di Indonesia kayak gitu, yang dimana itu kita tuh duduk melingkar, kita bicara tentang masalah kita masing-masing terus saling ngedengar kayak gitu tuh, kayak psikolog atau apa tuh kayak gitu, ada gak ya di Indonesia? Soalnya di film-film barat tuh banyak tuh yang memang scene kayak gitu, ada di mana sekumpulan orang saling berbincang tentang masalahnya masing-masing. Ya, Karmi mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Kemudian Sydney bimbang karena dia harus hidup mandiri dari keluarganya, dan dia tuh dapat tawaran dari dia tuh dapat tawaran dari restoran yang lain, yang dimana ini posisinya Karmi sudah ingin berdamai dengan Claire Bear, terus dengan Richie dia sudah mulai akur lagi gitu. Karena di season 4 ini adalah titik di mana Karmi menjadi orang yang berbeda gitu. Dia jadi orang yang enggak terlalu berambisius. Dia menurunkan egonya. Dia menjadi lebih bisa kompromi. Akan tetapi dia kehilangan api. Dia kehilangan semangat dalam dirinya, sehingga di episode terakhir The Bear season 4 dia memutuskan untuk keluar dari The Bear. Karena apa? Alasan pertama karena dia udah gak punya passion, dia udah gak punya tujuan lagi. Untuk apa restoran ini ke depannya? Padahal dia membuat restoran adalah satu-satu cita terbesarnya sejak dulu gitu. Yang alasan kedua menurut gue kayak apa ya, dia tuh udah kehilangan feel-nya gitu. Terus dia melihat Sydney yang memang dapat tawaran dari restoran lain. Dia menganggap Sydney butuh ruang, butuh tempat yang lebih besar di The Bear. Jadi dia menulis kepemilikan The Bear itu Sydney doang sama Natalie gitu, agar Natalie dan Sydney dapat bagian gede gitu. Dapat keuntungan yang gede dari The Bear dan menghapus namanya sendiri di kepemilikan itu, si Karmi itu. Kemudian ya Karmi, Sydney berdebat. Sydney itu butuh sosok Karmi yang dimana dia itu adalah apinya sendiri buat si Sydney. Akan tetapi di season 4 ini Karmi gak terlihat banyak marah. Dia udah mulai berdamai. Dia udah mulai netral gitu. Cuma dia kehilangan tujuannya sendiri. Katanya dia ingin pensiun dari memasak. Ya itu cukup problematik di akhir season 4 ini. Tapi menurut gue itu menjadi gambling, kayak kalau The Bear tanpa si Karmi ini, itu menurut gue akan sedikit mengurangi nyawa dari series ini gitu. Tapi ya kita lihat saja di season 5 nanti yang katanya akan ada lagi. Yang dimana menurut gue make sense jika si Karmi bisa keluar dari The Bear itu. Cuma itu akan menjadi gambling tuh dari struktur cerita gitu. Soalnya tanpa Karmi The Bear itu mungkin gak pernah ada gitu ya. Yaitu kita lihat saja di season 5 nanti. Menurut kalian seperti apa tuh ke depannya The Bear ini? Karena menurut gue ini menjadi salah satu gambling. Sutradara harus menghapus jika Karmi gak ada. Butuh sosok kuat untuk menggambarkan apa itu The Bear gitu. Kalau Karmi bilang The Bear adalah si Sydney, itu mungkin menurut si Karmi doang, karena dia pengen lepas kendali aja.
Tapi mungkin The Bear yang asli tetap Carmi Zan.